bisa memotivasi, itulah pemuda yang sebenarnya. Walaupun katakanlah dia usianya 30 tahun, tapi dia nggak mau mendorong, itu bukan pemuda. Udah bukan pemuda. Apa? Jadi emang Oyong ini seperti ini gitu. Pemalu orang. Pemalu tapi ngomong gitu ya. Hacker. Orang yang perkasa, yang kuat ya. Maksudnya anu bedas tanco gitu. Ya, enggak, menurut saya pemuda itu ya sosok manusia yang hebat lah, yang kuat. Emang masih kuat. Masih kuat tuh. Beda sama yang mertua ya. Yang mungkin kayak seperti saya mungkin gigi udah nggak ada satu ya. Ya. Mulai lagi tuh. Kemana? Kamera roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel OSIS, S-nya 2. Kita masih di konten ngobrol bareng alumni atau ngobrol apa aja. Alhamdulillah pada kali ini sudah hadir. Ke kantor ya. Pasti namanya marah sih. Aduh, ulangi deh baru tuh. Ini narame. Narame tinggalnya karena. Jadi ada suara di balik papan ya. Jadi itu tadi. Jangan hiraukan saya. Namanya penonton suka ada yang menggubris. Jadi kita sudah ada bintang tamu yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, 2 pemuda karena sesuai yang ada di depan sini, sumpah pemuda yang gagah, alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah bebas corona ya. Insya Allah semuanya kita di sini mudah-mudahan semuanya yang pemirsa juga dalam keadaan sehat dan corona semoga segera berakhir. Nah, sebetulnya udah zona hijau ya, Iya. dari dulu juga. Udah mulai ngobrol tapi kita belum tahu siapa beliau ini. Nah ini adalah Sabit. Nama panjangnya apa tuh Sabit? Itu aja sih. Sabit. Sesuai di KTP. Oh. Kalau nama panjangnya emang benar gitu. Sabit. Oh. Ya. Sabit. Ada sejarah dengan bulan mungkin ya. Mungkin ada sejarah dengan bulan atau mungkin Sabit itu anaknya tetap ya. Oh Sabit tetap Iya, artinya ya. Jadi ya tetap begini-begini aja lah. Oh jadi Sakit gitu. beliau ini adalah Sabit. Nggak apa-apa saya panggil beliau ini ya. Sabit aja lah. Sabit aja. Biar lebih enak. Lebih enak. Kalau dipanggil Om. Jadi ini Sabit dan di sini ada satu lagi yang bernama Uyung. Nama aslinya Nahsurul Muttaqin. Nahsurul Muttaqin. Kenapa kok bisa dipanggil Uyung gitu namanya ya? Tidak tahu saya juga. Mungkin dari nama kecil. Nama kecil Uyung. Iya. Aslinya Nama Nahsurul. manja. Nama manja Uyung Iya. gitu ya. Nahsurul Muttaqin. Ya sebagaimana di konten ngobrol kita ngobrol sama alumni ya. Mereka ini adalah alumni dari YPIA, yaitu dari MI, MTS, MA, dan dari MI dan MTS. Untuk Sabit, ini tahun berapa tuh MI-nya masih ingat nggak? Kira-kira? Kalau MI tahun berapa ya? Kalau ingatnya sih kita keluar dari aliyah aja ya. Aliyah. Jadi bisa dihitung dari mundur nanti. Ya. Mundur terakhir ya. Aliyah. Ditulis aja ditulis di sini ditulis. Iya. Jadi kita lulus itu tahun 2010 2011. 2010 2011 ya. 2021 10 tahun sudah ya. Alhamdulillah. Lulus. Ada kangen pasti sama sekolah ya. Kangen banget. Alhamdulillah kita bisa diundang di sini ketemu lagi dengan sekolah tercinta kita. Iya. Mudah-mudahan segera tuh teman-temannya atau yang lain yang rindu juga ya dengan keadaan di sekolah atau di madrasah, kita bisa berkumpul di sini gitu. 10 tahun Sabit tadi udah lulus dari tahun 2010, MA-nya berarti kalau kita hitung mundur M3 tahun, MTS-nya berarti 2007. Iya. Dikurangi 3 lagi berarti MI-nya 2004. Tapi saya dengar-dengar juga Mas Sabit Sabit ini pernah
melanglang buana dulu tuh? Karena bukan ketinggalan apa tuh, gimana tuh? Ya dulu kan kita kan nggak pengen lanjut sekolah ya, ternyata Dari kapan tuh? dari lulus MTS Nggak bisa lanjut mungkin, bukan nggak pengen gitu ya. Jadi perasaan melihat orang lulus MTS itu kayaknya enak. Begitu saya ikut orang-orang yang lulus MTS itu, ternyata pendidikan itu nggak cukup sampai di situ. Gitu ya. Akhirnya tahun itu ya. kembali lagi gitu Kita ya. kembali lagi. Akhirnya ikut sama adik kelas. Yang tadinya harusnya lulus 2009 berarti ya. Kalau 2009 berarti kalau MI-nya tadi ngurang juga berarti ya MI-nya ya. Kita hitung dari MI-nya nih gitu. Dari MTS-nya berarti 2009, MTS-nya 2006, MI-nya berarti 2003. Berarti itu yang benar ya. Kira-kira seperti itu. Itu lain bareng ini. ya, all. Jadi all sabit ini all YPIA. Luar biasa. All semuanya di YPIA. Alhamdulillah. Terus untuk Nahsurul Muttaqin. Ya, ini yang kami terima, yang saya tahu Uyung ini di MI dan di MTS YPIA Sidadung gitu. Tahun berapa itu MTS-nya dari atas MTS dulu? ya. MTS 2010 ya. 2010 kira-kira. Terus Kalau MI itu berarti 2007 ya, 2007 MI 2007, MTS 2010 ya. Uyung udah 2010 MTS, berarti sudah katakanlah pendidikan terakhirnya SLTA-nya 2013, 2021 udah 7 tahun, 8 tahun ya. Ada rindu nggak, kangen gitu sama sekolah gitu, sama madrasah? kangen lah. Siapa yang paling dikangenin? Sebut aja nggak apa-apa, sebutin siapa gitu. Ibu guru. Oh, si ibu guru ya. Jadi dia nanya sama guru, apa gurunya kurang kali ya? Saya kurang. Jadi ibu guru ya. Tapi nggak begitu ya, tetap sama guru makanan Ya, semua ya. iya, semua. Jadi Uyung kangen sama ibu guru. Setia channel OSIS, S-nya 2 ya. Kita lanjut ke Sumpah Pemuda. Ini kan tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda. Pemuda se-Indonesia bersumpah untuk mengatakan bangsa yang satu. Bangsa Indonesia, bahasa yang satu bahasa Indonesia, tanah air yang satu tanah air Indonesia. Mohon maaf kalau susunannya salah. Pokoknya intinya Indonesia. Banyak pemudanya. Banyak pemudanya. Banyak pemudanya. Yang kita mau cari di sini dan share ke teman-teman juga atau pemirsa bukan mengenai sejarah, tapi bagaimana sih sosok seorang pemuda begitu. Ya mungkin bisa diceritakan oleh Sabit gitu. Kalau menurut saya ya pemuda itu ya sesosok orang yang perkasa, yang kuat ya. Maksudnya anu bedas tanco gitu. Ya, enggak, menurut saya pemuda itu ya sesosok manusia yang hebat lah, kuat. Emang masih kuat. Masih kuat. Beda sama yang mertua ya. Sejak rock Mungkin kayak seperti saya, mungkin gigi udah nggak ada satu ya. ya. Jadi pemuda itu definisinya menurut Sabit tadi adalah kuat ya. Terus Uyung Nahsurul Muttaqin, bisa lihat saya nggak bisa, kenapa ini? Takut. Jadi emang Uyung ini seperti ini gitu. Saya pemalu orang. Pemalu tapi ngomong gitu ya. Hacker susah. Kalau mau apa yang penting jangan malu-malu. Nah itu intinya juga. Pemuda itu apa sih? Tadi ini kan Sabit kuat kata gua. Ya. Kalau pemuda itu perkasa. Jadi perkasa dan Ya. kuat gitu. Perkasa dan kuat. Usia menurut Sabit, usia pemuda itu menurut Sabit gitu ya. Apa sih usia apa lulus sekolah, lulus madrasah, apa istilahnya udah berumur tertentu gitu. Dikatakan pemuda gitu. Kalau menurut saya pemuda itu nggak ada usia. Nggak ada usia. Karena pemuda itu menurut saya adanya di jiwa. Walaupun dia sudah tua, kalau jiwa muda tetap. Contoh kalau umur sebutin tua. Kan tadi pemuda tua. Ya. Saya ngomong umurnya umur gitu. Ya, untuk pemuda. Jadi nggak ada umur gitu ya. Nggak ada umur menurut saya. Nggak ada umur. Kira-kira gitu tuh. Kalau diperkirakan
ya hampir 50 tahunan lah. Masih pemuda. Masih pemuda. Jadi lebih kepada jiwa. Jiwa. Selama dia kuat, Iya. dalam tanda kutip kuat itu bukan berarti hanya fisik gitu ya. Dan tenaga, tapi jiwanya jiwa muda. Jiwa muda seperti kira-kira apa tuh gambaran jiwa muda itu? Ya menurut saya selalu happy, memberikan support kepada yang lemah. Jadi karena pemuda itu kan kuat. Senang terus mendorong yang lemah. Iya. Itu pemuda menurut Sabit gitu. Jadi nggak ada batasan usia. Iya. Kan ada remaja, anak-anak, pemuda. Apa itu masuk kategori Sabit kira-kira untuk usia anak-anak? Katakanlah 1 sampai 5 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 17. Berarti 17 ke atasnya dewasa. Apa dari sana itu menurut Sabit bisa juga dikatakan pemuda gitu? Kalau pemuda itu mungkin bisa dibatasi waktu dari balita ya, dari anak sampai 12 tahun, tapi itu kan tergantung pergaulan ya. Kalau pergaulan mereka sudah bareng sama pemuda ya berarti udah jiwanya jiwa pemuda. Jadi intinya yang bisa saya ambil, selama dia kuat, selama dia bisa memotivasi, itulah pemuda yang sebenarnya. Walaupun katakanlah dia usianya 30 tahun, 30 tahun. tapi dia nggak mau mendorong, itu bukan pemuda. Udah bukan pemuda. Apa itu bang? Dia udah lari ke posisi ya minimal ya udah nggak muda lagi. Tua berarti gitu ya. Terus kalau menurut Uyung, pemuda itu dari kapan atau apa sih pemuda ya? Tadi kan perkasa gitu. Ada batasan nggak untuk orang disebut pemuda? Nggak ada ya? Nggak ada. Boleh. Ada yang udah 50 tahun tapi belum nikah itu pemuda. Oke. Ketemu nih bahasanya ya. Patokannya nikah langsung. Iya. Jadi nikah. Selama belum nikah, Iya. itu pemuda. Pemuda. Itu definisi Uyung. Kalau menurut saya Tuh ya, pemirsa. gimana? Kalau orang kan sekarang kan banyak yang menikah muda. Nah, Iya. Begitu dia udah nikah, berarti dia udah bukan pemuda. padahal dia masih muda. Masih muda. Oke. Iya. Jadi intinya nggak ada patokan usia, nggak ada patokan status seperti tadi menikah gitu ya. Iya. Atau kekeh ada tetap. Ya pokoknya selama belum nikah itu pemuda. Kalau saya itu aja. Atau tadi ya begitu. Kakak saya Muda. Jadi intinya menurut Uyung pemuda adalah mereka yang belum Mending kayak itu tuh. ya bujangan katanya begitu. Ya nggak apa-apa. Jadi biasa disimpulkan di sini ya. Jadi menarik sekali ya. Luar biasa ini wawasan baru gitu ya. Jadi pemuda nggak ada usia, nggak ada batasan, dan itu merupakan hal yang menarik gitu. Dan itu benar sekali dengan Sumpah Pemuda. Menurut antum nih ya, maaf antum ya, antuma gitu ya. Jadi ente, Sabit, apakah perempuan juga bisa masuk ke Sumpah Pemuda gitu? Kan nggak ada pemudi di sini gitu. Ya kalau buat perempuan ya sama aja pemuda. Soalnya kan kalau pemuda itu kan udah global. Jadi antara perempuan, entah dia laki-laki ya kalau emang jiwanya muda ya tetap Pemuda. Cuman bahasanya nggak usah pakai pemuda. Uyung gimana Yung? Sama saya gitu. Tetap nikah. Jadi kalau dia perempuan itu namanya Iya. belum menikah, Itu pemuda. gitu ya. Oke. Ada kaitan nggak pemuda dengan para jaka atau pemudi dengan parawan? Ada nggak kaitan hubungan atau menurut Sabit? ya mungkin ada ya. Soalnya kan ya intinya kalau dia emang pemuda ya entah dia udah nikah atau belum nikah tetap dia pemuda gitu. Jadi intinya tetap ya kepada keperkasaan gitu ya. Jadi keperkasaan, kekuatan, motivasi itulah pemuda. Jadi nggak ada kaitan berarti ya. Nggak ada kaitan. Nggak ada Soalnya istilah. kalau menurut saya pemuda itu adanya di jiwa bukan di usia. Oke, bisa diambil deh menurut saya. Pemuda di jiwa bukan di usia. Uyung, Ya, gitu. sehat. Alhamdulillah. Terus lagi boleh diminum dulu tuh, Sabit ya. Diminum. Kopenya. Boleh diminum dulu. Minum ini. Ntar dulu itu ada nggak? Ada hubungan? Ada hubungan gitu.
antara Cak-cak. Ngerokok ya, nggak ada itu bohong, nggak ada cak-caknya ya. Kalau cicak iya gitu tuh. Lanjut itu tuh tadi tuh, maksudnya bahasa pemuda dengan para jaka, pemudi dengan parawan, berarti nggak ada hubungan atau ada hubungan sebetulnya. Saya mau gitu aja. Kumaha nanya sebenarnya mau ngobrol ya, jadi nanya kalinya tuh kadinya gitu tuh. Kalau orang itu belum menikah berarti pemuda. Begitu ya, oke, sip lah. Belum nikah pemuda, jadi gabung terus sama pemuda. Gitu. Kegiatan, tanggung jawab dan moral yang harus ditunjukkan oleh seorang pemuda selain dia tadi kata Sabit adalah kuat jiwanya, terus kata Uyung mah perkasa, terus tadi istilahnya sama artinya memiliki keperkasaan, kekuatan atau jiwa juga. Tanggung jawab yang harus dipegang oleh pemuda itu apa saja gitu atau apa gitu. Tanggung jawab. Kalau menurut saya tanggung jawab buat pemuda itu ya beliau itu harus bisa menjaga. Jadi menjaga dari segala hal, intinya yang positif ya. Dari bahasa, entah dari pergaulan, pemuda juga harus bisa menjaga. Soalnya kan apalagi di zaman-zaman sekarang kan terlalu banyak sosmed ya kan, yang membicarakan tentang orang-orang, entah aib siapapun kan diumbar di sosmed ya kan. Kita enggak ya? Kalau kita enggak sih, Kita ngobrolin yang ini. Cuman kita mau mengambil pelajaran dari orang lain. Nanti gitu tuh. Itu tugas pemuda itu ya hanya menjaga aja di Bang, biar Indonesia tetap kuat. Tanpa pemuda juga Tanggung jawabnya pertama menjaga, terus ya sementara itu dulu. sementara. Jadi yang paling penting untuk seorang pemuda adalah bisa menjaga. Uyung, kira-kira Kalau saya sih beda dong pasti. beda, ya. Iyalah. Harus beda. Harus. Nggak usah harus beda juga. Kalau saya mah pemuda itu harus bisa menjaga kepemudaan. Sama dong. Ini sama. Berarti Enggak kan tadi ngomong menjaga. Terus Iya. kata saya kan beda dan dia ngomong tadi harus beda. menjaga kepemudaan ya. Tambah doang gitu tuh. Jadi apa tuh? Iya, Iya, Cak, maksudnya gini. kalau misalkan pemudi kan cewek ya. Menjaga Harus bisa. kepemudiannya. Kepemudaan. Kalau pemuda menjaga Kepemudaan. kepemudaannya dalam tanda kutip keperjakahan, keperawanan itu yang harus dijaga. dijaga itu. Cocok ya. Terjaga ya. Terjaga harus. Sampai sekarang gitu tuh ya. Terus selain itu, selain menjaga keperjakahan dan menjaga keperawanan, apalagi itu yuk. Cuma itu doang sih. Itu aja dulu ya sementara ini. Itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab seorang pemuda bisa menjaga. Dan menjaga menurut Uyung adalah menjaga hal yang paling penting dalam dirinya, yaitu apa tadi? Kepemudaan dan kepemudiannya. Dalam kurung kehormatan. Nah itu Iya, kehormatan. Kehormatan. Sejauh mana sih peran ya? Peran seorang pemuda itu bagi sebuah negara terlalu tinggi kali ya, bagi sebuah bangsa sama aja ya. Sama aja ya. 11 Peran pemuda di masyarakat. Ya kalau menurut saya peran pemuda itu harusnya lebih condong untuk mencontohkan ya. Mencontohkan kepada yang lebih Muda lagi. Maksudnya gimana tuh? ya mencontohkan hal-hal yang positif buat yang generasi-generasi muda yang akan datang. Oke. Gitu. Jadi ambillah positifnya gitu kan. Pemuda itu kan bisa, karena pemuda ya dikatakan pemuda mungkin dia sudah bisa bergaul, juga udah bisa memilah pergaulan yang harus dia lakukan. Pemuda sudah bisa memilih dan memilah, sudah bertanggung jawab. Mana yang benar dia ikuti, mana yang salah dia tinggalkan. Jadi peran pemuda adalah memberi contoh, gitu ya, kepada pemuda yang akan datang, generasi yang akan datang. Uyung, peran Nasrul Mutakin, seorang pemuda. Di sini semuanya pemuda dong. Pemuda ya, sumpah pemuda begitu tuh ya. Perannya apa sih gitu tuh yang harus perannya apa? Saya mau samain aja lah. Samain aja kali ini Pak ya. Soalnya takut begitu ngomong beda begitu tuh ya.
takutnya di ini lagi katanya ditambahin doang begitu tuh ya. Sejauh ini pemuda punya kontribusi nggak dalam pembangunan apa ya kira-kira yang paling mudah, pembangunan moral atau akhlak gitu, punya peran nggak gitu menurut Uyung? Harus punya. Iya. Ada nggak sekarang gitu tuh yang menurut Uyung berkurang atau berbeda begitu, atau yang dirasakan atau yang diperhatikan gitu? Ada sih. Ada ya, contohnya seperti apa? Contohnya sekarang tuh pemuda itu ya banyak yang main game gitu. Kenapa kalau main game gitu? Ya itu kan mengganggu gitu. Mengganggu. Iya. Bagi sebagian. Iya, bagi gitu ya. sebagian. Karena ada sebagian juga yang mengatakan itu hobi, kebebasan, kesukaan begitu kan. Lu ngomong main game, ente juga main game umpamanya gitu. Jadi udah sih suka-suka orang gitu. Tapi ada kali menurut Uyung yang disayangkan dari main game kali gitu ya. Maksudnya itu apa tuh kira-kira? Ya apa ya? Pokoknya mengganggu aja gitu. Mengganggu ya. Mengganggu. Contohnya seperti apa tuh kira-kira mengganggu? Apakah mengganggu orang lain atau mengganggu? Enggak sih, mengganggu dirinya sendiri gitu tuh. Harusnya gini, main apa gitu malah main game, harusnya begini, harusnya ngaji gitu tuh ya, malah main game. Ya, harusnya belajar kan. Harusnya main game gitu. Ya, harusnya belajar tapi main game gitu tuh. Jadi menurut Uyung itu pemuda hampir sama ya, karena udah dikatakan tadi mau disamain aja, jadi memberi contoh gitu. Karena mungkin ya bocil-bocil ada mungkin ya, atau anak-anak yang di bawah pemuda begitu tuh, remaja begitu, mungkin mereka nggak mungkin melakukan tanpa melihat sebelumnya gitu tuh, mencontoh gitu, nggak ada batur gitu, akhirnya nurutan gitu. Bisa jadi gitu. Jadi sebetulnya pemuda itu sangat berperan gitu ya, dalam memberikan contoh. Jadi itu peran pemuda yang harus ditunjukkan, itu memberi contoh. Nah selanjutnya berbicara pemuda juga, ada juga yang menggambarkan bahwa pemuda itu harus using life, artinya siap pakai atau bisa bekerja gitu. Yang saya tahu dari laporan bahwa Sabit ini berprofesi di bidang musik gitu tuh ya. Boleh diceritakan tuh bagaimana musiknya musik apa kira-kira, atau di bidang apanya begitu? Jadi kalau dibilang betul ya? Ya, insya Allah betul. Masih? Alhamdulillah masih. Kalau ya? ada yang ini ya, kalau ada yang membutuhkan jasa jasa musik atau tarik suara, mungkin ini lebih vokal. Kalau saya lebih cenderung ke vokal. Karena saya mungkin seneng vokal itu dari semenjak baik. Ya emang semenjak baik kan kita nangis ya, vokal gitu. Jadi gitu ya. Itu kira-kira berapa oktav itu, atau nada apa itu itu? Kalau kecil ya masih bayi itu hampir kena 5 oktav ya. 5 oktav udah ya. Oh gitu tuh. Iya. Baik lagi kepada profesi Sabitnya, udah jangan bercanda aja, udah malam nih ya. Nggak ada bercanda juga sebetulnya. Jadi karena suka musik, jadi dari kecil, dari sekolah mungkin ya, mungkin dari MI ya, mungkin dari MI udah mulai tarik suara, mungkin sedikit pelan-pelan. Apa tuh pertama yang membuat Sabit menetapkan saya di musik nih gitu? Dari apa tuh? Apa kan ada yang katanya dari adzan, bisa jadi sering lomba adzan atau sering marhabaan gitu kalau di MI atau di madrasah gitu. Kalau saya sih lebih dominan hobi ya, Jadi kita bagaimana caranya supaya hobi itu bisa menghasilkan penghasilan buat kita, ya, bisa menghasilkan penghasilan buat kita gitu ya. Jadi kalau kita udah hobi itu udah bisa menghasilkan, jadi nggak ada capek, gitu kan? Jadi nggak ada capek, nggak ada lelah gitu kan. Berusaha di situ. Dari kecil di bidang musik karena memang hobi. Dan yang saya tahu juga di organ ya. Dengan ketika mendengar kata organ gitu,
apa yang terbesit gitu, apa yang terpikirkan gitu. Sebenarnya kalau organ itu bukan nama-nama musik ya, Bukan ya, apa itu? organ itu hanya ya kalau itu cuma nama alat. Alat apa aja tuh organ? Kalau organ itu lebih dominan keyboard. Oh, keyboard itu organ, Keyboard itu organ, tapi bukan nama ini ya. bukan nama merek. Iya. Merek keyboard bukan ya. Bukan. Tapi orang taunya begitu organ itu yang ada keyboardnya. Ah. Itu ke organ. Jadi kalau organ itu dia bilangnya organ apa dulu? Kalau dia bilang organ tunggal cuma ada keyboard doang. Oh gitu. Oh, jadi lamun seperti yang kalau umpamanya ada disebut organ tunggal itu hanya keyboard. Keyboard. Itu organ tunggal gitu. Kalau dia pengennya semi dangdut ya. Oh, Semi dangdut. Kalau saya Uyuk langsung. lebih dominan Pikiran saya udah mana itu. Udah malu. Waduh, udah Begitu malu. bahasa semi itu ya. ini akibat ini apa? Gadget ini mungkin. Iya lanjut organ Jadi semi. kalau saya kan lebih didominan di dangdut ya karena emang udah dari MTS ya saya senang dangdut. Jadi sampai sekarang pun masih senang dangdut. Jadi kalau orang udah bilang organ itu ya musiknya pasti dangdut. Pasti dangdut. Oke, jadi bergerak di vokal dangdut gitu. Begitu apa-apa Lebih enggak? condong ke MC. Oh, MC. Yang tukang inilah gitu tuh ya. Inilah Kalau gitu. kata orang Sunda mah MC itu modal cocok ya. Udah cocok gitu, bacot gitu ya. tuh ya MC. Bisa banyak. Jadi Master of Ceremony, Master of Ceremony. be English language. Padahal saya nggak ngerti bahasa Inggris. Padahal bahasa Sunda nama modal Modal cocok. cocot atau congor. Kayak nu ngomong gitu deh ya. Iya. Modal congor gitu kan MC. Tapi bener oke gitu. Jadi organ tunggal memang lebih suka dangdut begitu, tapi lebih di MC begitu, vokal di MC begitu tuh ya. MC saya. Boleh dong tahu kira-kira untuk tarif, boleh nggak nih? Budget gitu tuh, boleh nggak di share gitu tuh? Untuk biasanya kan organ itu identik sama nikahan. Hajat ya. Hajat ya, maksudnya bukan nikahan aja ya. Punya hajat. Ya. Hajat itu diantaranya hitanan mungkin ya. Ya Terus syukuran terus apa ya gitu. Boleh waktu syapar mangga ya. Tergantung sih. ada mungkin ya. Mungkin ada aja yang pengen jadi Di MC-in gitu tuh ya. Itu berapa budget untuk MC gitu tuh? kalau untuk MC kira kisaran untuk di kampung aja ya, di kampung sekitar di sini. lokal. Lokal. Paling dia kena budget 300 satu pertemuan ya. Sekali manggung. Sekali manggung itu kita cuma dibayar 300.000 itu untuk MC. Enggak pakai jam enggak ya itu? Enggak. Jadi kalau jam itu yang menentukan ya yang punya hajat. Kalau kata yang punya hajat yang sampai sore aja ya sama 300.000. Sama 300. Itu minimal. Itu satu panggilan. Tapi masa iya ya? Kan MC itu kan yang memimpin acara gitu. Iya. Saya yakin palawari atau semua juga kalau nggak ada MC nggak kepake gitu. Bukan Nggak makan gitu kan. Iya. Jadi Tapi kok nggak diumumin ya. Kan nggak diumumin. Mangga ke palawari juga. Lamun teu ngeros gitu ada palawari malam bukan gitu. Iya. Tapi tergantung MC ya, mungkin tergantung perut juga ya. Itu istilahnya standarnya gitu. Jadi per panggilan itu 300. Kalau untuk penyanyi kan tadi satu paket ya. Satu paket atau biasanya beda-beda itu? Beda-beda. Kita kan ini kalau ada yang Yung diminum aja Yung nggak apa-apa Yung ya, sabar aja mungkin Yung. ada yang hajat ya, mungkin ada yang hajat, dia pengen hiburan, kita tanya dulu, ini mau pakai penyanyi berapa? Kalau kisaran penyanyi itu sama kayak MC. Sama ya? Sama kayak MC. Jadi dia kena 300, MC Per 300 orang gitu per ya. orang. Kalau dia mau mintanya penyanyi dua berarti kan udah 600. Itu untuk lokal kampung tuh ya. Lokal kampung. Kalau untuk di kota kira-kira? Kalau untuk di kota sekarang yang paling kecil itu buat penyanyi aja dulu ya. Buat penyanyi itu udah kena 500.000 ya. Minimal ya. Minimal. Itu karena mereka udah punya kelas masing-masing. Kelas masing-masing. Kota tuh ya. Kota. Untuk ininya sendiri apa tantangan gitu tuh atau hal yang paling berat waktu nge-MC itu apa tuh yang diingat lah gitu? Kalau menurut saya buat nge-MC itu yang paling berat itu awal acara Pembukaan. Ayo silakan MC ya cepatnya MC ya kan. Begitu kita mengucap salam aja udah berat, tapi kalau begitu udah mengucap
Jadi ya buat yang ngomongin itu ada langsung seperti itu ya. Ada konsepnya itu ya, ada ininya gitu tuh. Kenapa? Enggak sih, kalau kita kalau buat MC itu sebenarnya kalau ngapa itu mungkin dibuat di forum-forum kayak misalkan di Formal gitu ya. Formal ya, itu memang harus ditata kan. Tata bahasa. Tapi kalau buat MC di lapangan maka itu mana yang kita Beda lihat, lagi, beda mana yang lagi kita lihat, kan. mana yang kita ucapkan gitu. Meriah gitu tuh ya MC. Jadi kalau kita konsep jadi Terus, kesannya jadi monoton. Uyung ada MC kan yang ngondek gitu ya. Bener ngondek ya. Bener ada bibi kangen teh tah. Eta gimana kira-kira apa emang MC itu harus seperti itu gitu, apa emang karena kebutuhan atau emang bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya yang kalau yang masalah ngondek-ngondek itu makan larinya ke pribadi itu. Jadi kan nggak mungkin begini ya. Kalau itu mah kan Bawaan tangan gitu. Iya. Biasa gini. Atau mungkin BTO dia ya. Bawaan teorok. Jadi istilahnya bukan keharusan enggak ya? Enggak. Jadi mungkin itu mah karena dia Membawa kelebihannya di situ mungkin. ke bawah suasana juga. Karena emang kalau mungkin bayangkan ya, kalau tempat hajat MC-nya formal itu ya. Dan kami hormati para hadirin yang berbahagia. Saya rasa semuanya akan tegang begitu tuh ya. Makanya seolah-olah harus ceria gitu ya. Jadi, akhirnya lebih ke kayak ngontek gitu. Iya, karena mungkin ini kan tujuannya kan hiburan. Jadi kita keluarkan ya suasana yang menghibur. Pernah kira-kira terpaksa harus seperti itu gitu? Belum pernah kalau saya. Karena kan Sebawahnya. kalau MC itu kan nggak dituntut. Intinya kita mengeluarkan bahasa ataupun susunan pembicaraan mungkin ya. Dari segi penyambutan tamu atau mungkin penyampaian tentang rekan-rekan musisi ya. Hanya itu aja. Oke. Itu lebih kan tadi sama ya 300 MC, 300 penyanyi ya. Berbicara capean mana? Kalau menurut saya kalau ngomong Capean mungkin semuanya Capek. ya. Karena kita kan walaupun cuma modal nyanyi ya sama modal yang ngomong doang katanya itu sama. tetap aja gerak. Jadi nggak ada tuh ya perbedaan antara MC dan penyanyi gitu. Menurut Uyung capean mana Yung? Sampai naik tower. Oke, Uyung udah langsung yang ditanya gitu ya. Tidak ditanya Oke, itu ya tadi ya. Pokoknya menurut saya Bukan lain ditanya capean mana. Abdu bisik sugan daek ngajawab. Sugan main ada ngajawab capean kene palawari cenah jeung masalah kan. Bubul piring ya. Mana detek tahu hagar ditanya. Enggak bawa canda jadi itu. 300.000 ya. Ya. Untuk sekarang masih cukup. Kalau dibilang cukup itu kan tergantung kita ya, tergantung pribadi masing-masing. Ada yang udah punya banyak pun kalau Jobnya belum cukup ya tetap nggak cukup. Oh jadi nggak relatif cukup itu ya? Ya. Bener. Cukup itu relatif. Ente punya gaji 2 juta, 3 juta, 1 juta, 500 nggak bakalan cukup kalau nggak ngerasa syukur. Iya. Wih, Kayak edas. gitu. Mantep ya. Ya kalau masalah cukup ya itu mah Relatif. relatif. Walaupun punya cuma 500.000 atau nggak tentu, tapi selalu bersyukur. Bersyukur. Apa yang ada, nikmati, sabar. Apa Udah. dipanggil lagi? Lagi. Oke, itu tadi ya luar biasa MC gitu tuh ya. Dengan tarif yang kecil tapi membawa sebuah acara yang begitu besar dan momentum pastinya. Ya. Pasti momentum kan bagi seorang yang menikah dan yang lainnya. Mungkin nggak ada hubungan gitu. Tapi MC dengan internet sangat berhubungan. Maka di sini kita pengen narasumber yang luar biasa. Naksirul Mutakin ya, yang sebetulnya yang saya tahu dari bocoran tim kreatif belajar komputer atau IT secara otodidak. Betul itu. Bung Uyung. Betul. Yang kudu gitu. Jadi gimana tuh? Ceritanya gimana tuh? Bisa suka terhadap komputer padahal di madrasah loh. Iya. Ya. Maaf. Maksudnya yang saat itu gitu tuh ya, atau mungkin orang beranggapan madrasah ada loh sekarang yang menganggap madrasah itu cuman agama apa ternyata Uyung komputer gitu.
Gimana ya? Gimana ya? Saya nggak bisa cerita. Atau ya mulai kira-kira mulai suka sama internet atau sama komputer itu apa yang membuat Uyung? Ya mulai dari pokoknya mau ke sekolah eta sekolah warnet mah ya. Warnet. Nah, warnet. Belum ya, bagi yang tahu warnet itu adalah warung Tegal. Itu mah warteg ya. Jadi warung internet. Nah, suka ke warnet, akhirnya Sampai ketagihan terus suka gitu tuh ya, mendalami. Dan sekarang yang saya tahu juga Uyung ini tergabung di, boleh disebutkan ini, boleh disebutkan ya? Ya boleh. Di Maskom ya. Mas komputer gitu ya. Itu Mas komputer yang saya tahu itu sudah jauh sekali itu internetnya, jaringannya. Saya sampai berpikir kayak gini loh, Sabit Uyung ya. Kalau Uyung sakit gitu atau katakanlah Uyung lupa gitu. Internet di kecamatan Baros gitu tuh itu mati gitu. Bisa jadi gitu tuh. Karena inilah otaknya gitu. Di bidang apa itu di Maskom itu? Apa sebagai berikut gitu tuh? Sebagai ya Pemasangan mungkin pemasangan apa tuh yang dipasang? Internet. Pemasangan yang dipasang apa? Yang dipasang itu antena radio kabel juga. Coba tuh emang hiji-hiji kabel latah ya. Sebutkan kabel paku kayak itu. Pemasangan tower radio. Jadi radio pemancar gitu. Buat yang belum tahu, tadi punya pengalaman di tower atau punya pengalaman di pemasangan WiFi gitu. Apa saja hal-hal penting untuk pemasangan WiFi gitu? Hal penting Uang. ya, uang nomor satu. Kalau nggak ada uang Mati ya. akan mati. Apa? Terjun mati. Harus lucu. Apa tuh? Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada uang. Iya. Jadi yang pertama tuh apa? Uang. Terus yang kedua Ya kita selalu ingat gitu. sama yang maha kuasa. Kalau kita lagi kerja kan ya harus Nah, ingat. ente berarti bagian yang masang radio itu. Minimal ketinggiannya berapa sih? Apa ada batasan atau bebas? Tuh, bebas sih kadang Bebas. 50 meter. Ada 50 meter. Naik itu. Pernah Kadang 30, tapi yang Rata-rata. sering mah 30. Rata-rata 30. Itu seperti tower-tower yang ada di jalan raya yang gede gitu bukan? Kan ini Triangle. Triangle. Ya. Apa tuh Triangle? Kita nggak ngerti itu maksudnya apa. Triangle yang kecil itu. Oh, Ada kecil. selingnya tuh. Ada Tiga. seling. Itu yang masang selingnya siapa itu? Tukang. Tukangnya gitu. Ente yang bagian. Saya bagian naik doang. Jadi tinggal percaya sama yang masang gitu. Kalau ente nggak percaya atau tukang selingnya bohong, bahaya gitu ya. Pakai pengaman itu. Oke, jadi safety first ya, keselamatan utama. Ada hal unik nggak umpamanya yang menegangkan? Pasti menegangkan loh, 30 meter loh. Kalau pohon kan di atasnya ada dahan. Ini mah tower loh. 30 meter dengan diameter yang kecil gitu. Tapi daripada naik pohon mah ya enak naik tower. Kenapa tuh? Soalnya bisa pegangan. iya pegangan. Pegangan terus ada Terus nggak safety-nya. licin lagi kan bisa injak besi tuh. Itu kalau hujan gimana tuh? Kemudian Ya kehujanan. Enggak maksudnya bahaya nggak gitu? atau bahaya kan Bahaya. ada petir gitu. Petir baros atau Iya, petir geledek. oh oke jadi kalau jadi ada kilat nggak boleh Ya, nggak begitu boleh. ya. Itu siang apa nggak nentu? Atau nggak nentu kadang malam juga naik. Oh gitu ya. Kalau misalkan ada treble gitu di klien. Ya, Klien, naik. nah klien itu udah sampai kemana itu yang kira-kira? Sampai Keragilan, Wih. Cikande, Jauh pengalaman. Keragilan, Rangkas juga ada. Rangkas, antar kabupaten berarti ya. Kalau Keragilan Cikande Ya, tadi masih Serang, Pamarayan. Pamarayan masih Serang, Rangkas, Rangkasnya Pamarayan gitu ya. Terus Ya, mana lagi? Pedarincang. Pedarincang. Jadi antar kecamatan udah sangat luas sekali. Baros, Berarti tadi Sari udah alhamdulillah. Berarti saya kalau tadi ngomong Baros mati berarti semuanya ya. Hati-hati tuh Baros,
Petir, Pamarayan, Keragilan, Cikande, nih pemasang WiFi. Jangan digalakin aja. Jangan digalakin. Mati wifi-nya. Luar biasa, bergelut di bidang IT di pemasangan WiFi tadi. Ada ini nggak ada apa namanya tips gitu tuh untuk orang yang mau masang WiFi gitu tuh. Tips gimana nih? Maksudnya ya yang mana tuh yang bagus untuk WiFi gitu. Paket. Mereknya atau apa kira-kira atau apa sih kayak kata orang tuh kecepatannya kayak kan ada yang mungkin itu kayak gitu tuh. bisa dirasakan Ya, yang bagus harga mah mungkin ya. yang kecepatannya Yang paling tinggi bagus. gitu. Kecepatan itu apa sih maksudnya? Ya, Apa speed. Speed. Apa itu istilahnya tuh? Kecepatan dari itunya, speed testnya, MB-nya tuh. MB gitu, Mbps tuh ya. Mbps-nya. Yang standar yang berapa tuh? Yang standar itu yang 5 MB. 5 MB itu berapa itu kenanya itu? Itu ya kisaran 300. Kisaran 300. Kok sama kayak MC ya? Per apa udah sepakat nih 300 semua jawabannya gitu. Mungkin bisa jadi. Per bulan. Oh per bulan 300 untuk 5 MB itu untuk standar Ya. bisa gitu tuh ya. Kalau untuk yang lebih murah rendah. lebih rendah lagi kira-kira ada? Ada yang 150 Itu paling rendah. Itu paling rendah. paling rendah. Kasih 2 MB. 2 MB gitu. Tapi bisa gitu. Cukup untuk 5 HP mah cukup. Oh 5 HP cukup atau 5 PC? Ya. Sama nggak antara penggunaan PC, HP atau Beda laptop? Beda ya. Lebih boros mana? PC. PC atau laptop gitu tuh ya. Terus WiFi ini sesuatu yang sangat spektakuler ya. Setuju nggak Sabit ya? Atau kita bisa tahu password WiFi gitu tuh. Gimana sih mengakali supaya nggak jebol atau supaya bisa membobol? Ada dong. Ada pastinya ditahu gitu tuh. Itu mah rahasia Perusahaan. Perusahaan. Oh, gitu ya. Boleh dong dibocorkan di sini gitu tuh. Walaupun bohong gitu tuh. Tapi bohong. Ya, jadi untuk menjebol ada yang bisa. yang bisa. Tapi sekarang yang kita pelajari di sini yang kita ambil bagaimana caranya supaya WiFi kita nggak jebol, aman. Gitu. Tuh. Mati. Kalau Apa tuh? ada alatnya sih biar nggak jebol. Apa itu alatnya? Namanya mikrotik. Mikrotik Ya, gitu. itu mikrotik. Untuk berita pas dibacok gara-gara maling password WiFi. itu ada berita masuk suara-suara dengar tuh ya. Jadi ada yang dibacok gara-gara maling password WiFi itu Nyawa kan kan berlebihan apa enggak itu? Berlebihan. Iya, lebay. Mungkin informasinya belum ini juga kali ya gitu. Jadi tapi memang moral sekarang begitu tuh ya kadang masalah WiFi karena emang kan gini loh, maksudnya kita bayar, kita per bulan bayar, yang nikmati orang lain. Jadi jangan salah paham tuh, umpamanya orang pelit WiFi, ente bayar kagak gitu kan? Gratisan begitu. Jadi munasabah cek bahasa Sunda nate mah wajar orang emosi gitu tuh ya ketika WiFi-nya dijebol atau apa begitu. Jadi tetap WiFi tadi kelebihannya itu ya artinya jaringannya bisa lebih cepat, bisa lebih ekonomis mungkin gitu tuh ya cuman dengan per bulan 150.000 2 MB ya 300.000 itu udah 5 MB udah standar gitu tuh ya. Yang paling super cepatnya Yang paling cepat. Ternyata 10 juta gitu sebulan. ada yang masang segitu ada 10 juta itu Oh belum ada. belum ada cuman maksudnya Jaringan saya itu belum ada. Kalau paket mana nanti? jadi Paling untuk 2 juta sebulan. sebulan 2 juta paling itu untuk kepuasan tersendiri gitu ya untuk kepuasan tersendiri 2 juta satu bulan gitu tuh. Terus WiFi tadi bisa dijebol ada ininya ya cuman nggak bisa disebutkan di sini karena ini apa namanya rahasia perusahaan mungkin gitu tuh ya dari antena gitu tuh ya dengan data beda gitu tuh ya jadi pasang antena sendiri WiFi gitu tuh ya. Kalau ada yang lewat kabel ya fiber. kabel itu enakan yang mana gitu Bagusnya mah ya pakai kabel oh gitu ya stabil. stabil jadi lebih stabil
tanpa terganggu cuaca mungkin. Ya cuaca tempat Itu sangat mempengaruhi cuaca ya terhadap WiFi gitu. Kita sudah dengar tadi mengenai internet atau WiFi, terus mengenai bagaimana tadi keseharian Sabit atau terkait dengan MC di lokal atau kampung begitu ya dan sebagainya. Dan pada intinya di Sumpah Pemuda kali ini mungkin satu sih yang bisa saya simpulkan gitu tuh ya. Jadi kita sebagai pemuda bertanggung jawab menjaga dan harus selalu kuat gitu. dengan apa namanya sesuatu hal yang mungkin akan memecah belah bangsa Indonesia. Dengan pemuda kita bisa kuat bersama gitu. Ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan mungkin ke teman-teman alumni atau apa gitu? Kalau menurut saya pesan-pesannya buat teman-teman yang sekarang masih berjiwa muda, manfaatkanlah waktu yang positif. Terus banyak apa main lagi? emprak gitu. Ya, Berbanyak main tradisional. intinya ya gunakanlah waktu sepositif mungkin. Positif Ya. mungkin. Uyuh, Ya sama gitu. sama gitu ya. Pengen aja. Emang bareng datangnya juga. Iya. Terima kasih ya. Sekali lagi tonton terus channel OSIS dan kepada semua teman-teman yang masih ada di luar sana untuk segera bergabung di channel OSIS itu ya, S-nya 2. Kita ada konten ngobrol bareng alumni dan ngobrol apa aja lah. Sekian dari kami dan nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya yaitu tentang pandemi gitu ya. Tentang pandemi dan diikuti juga tadi konten-konten YouTube dari Uyung, terus Facebook dari Sabit. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya anu kelihatan yang gugup kata. Dia baik. Ditambahkan guguk nah. Bahkan dihilangkan gitu apa